warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada tamu sahabat-sahabat daripada Indonesia, mengiringi Ustaz dan Semata. Dan alhamdulillah di kesempatan yang kita ada ini dapat Bapak Anis masih berpeluang untuk meluangkan masa. Mungkin beliau tidak mengambil masa yang lama dalam satu jam atau 1 jam lebih sikit, dan insyaAllah beliau akan bertolak ke Indonesia dalam pukul 4 petang lebih kurang dan akan ke Barat dan sebagainya. Saya rasa kalau anda mengambil masa yang panjang untuk taruh biografi, mungkin kita membahas masalah dan peluang beliau ada di sini. Untuk biografi mungkin salah-salah boleh tengok di internet dan sebagainya. Fadil Ustaz Pak Anis merupakan presiden kepada Partai Keadilan Sejahtera, yang insyaAllah beliau akan membicarakan kepada kita perihal ataupun sekitar mahasiswa sebagai generasi yang membangun sebuah peradaban. Tanpa membuang masa, saya dengan segala orang yang menjemput mempersilakan kepada Ustaz Pak Anis untuk memberikan ucapan beliau. Berdiri dulu Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina 'amilina da'ina mujahidina fi sabilihi. Hayyikum ma'asyara ikhwani wa akhawati jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, mulai dari yang punya ide menyelenggarakan acara ini sampai
sampai kepada seluruh peserta termasuk kameraman dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali lagi menyampaikan rasa gembira saya karena ini juga bagian dari rasa terima kasih saya kepada Malaysia, sebab 3 putri saya belajar di Malaysia. 2 sekarang sudah selesai masa high school dari Adeni, dan sekarang masih ada 1 lagi di College Tengku Jafar. Jadi saya sering bolak-balik ke Kuala Lumpur. Selain itu, saya juga bersama teman-teman dari Hamas beberapa waktu yang lalu ada kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam hal ini sangat berjasa membuka 1 kantor pusat kebudayaan untuk Palestina. Waktu acara launchingnya itu dibuka oleh Dr. Mahathir. Jadi saya sering bolak-balik ke Malaysia, dan nanti tanggal 5 akan ada election di Malaysia, ya? Atau di sini sudah? Sudah. Partai kami akan mengirimkan tim pemantau, insya Allah hari ini ke Kuala Lumpur untuk mengikuti proses pemilihan umum, pemilihan raya di Kuala Lumpur, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, kita semua sekarang ini hidup dalam dunia yang sangat kecil. Saya dulu pernah membaca bahwa Ibnu Battuta melakukan pengembaraan adventure dari Maroko sampai ke Indonesia, dan beliau menghabiskan 27 tahun waktu untuk keliling sampai kembali lagi ke Maroko. Saya coba pelajari map yang dilewati oleh Ibnu Battuta, dan sekarang semua rute yang dilewati oleh Ibnu Battuta bisa kita lewati dalam 2 hari, tak perlu 27 tahun, supaya kita tahu bahwa dunia kita ini sekarang ini luar biasa kecil. Jadi kita hidup dalam satu zaman di mana batas-batas negara itu jadi tidak penting sekarang. Batas-batas budaya juga jadi tidak penting. Dan kita bertemu setiap saat tanpa jarak, karena telekomunikasi sudah menghilangkan jarak waktu dan teknologi transportasi sudah menghilangkan jarak tempat. Jadi tidak ada lagi jarak yang memisahkan kita. Dan sekarang dunia ini bisa kita katakan sebagai dunia yang flat, rata. Karena itu satu sistem, satu peristiwa yang terjadi di satu negara bisa diketahui oleh semua orang di negara lain pada waktu yang sama secara real time, ya kan? Nah, sekarang di dalam dunia seperti inilah kita hidup, dan kita pada waktu yang sama sedang menyaksikan adanya apa yang saya sebut, saya ingin mengulangi juga yang saya sampaikan kemarin di depan mahasiswa Indonesia, bahwa kita mengalami yang saya sebut dengan shifting of civilization, tabadul hadari. Di sebuah seminar yang kita adakan di London dan di Leiden tahun lalu, diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera,
saya menyampaikan satu statement begini. Pada tahun 2001 kita mendengarkan dan menyaksikan peristiwa 9/11. Tiba-tiba dunia barat dan dunia timur dipisahkan oleh sebuah new border namanya terorisme. Iya kan? Itu jadi seperti new border antara kita dengan barat. Tapi 8 tahun kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di Eropa dan di Amerika. Dan 2 tahun kemudian terjadi Arab Spring. Dua peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan terorisme. Krisis ekonomi tidak ada hubungannya dengan terorisme, dan Arab Spring juga tidak ada hubungannya dengan terorisme. Tapi tiba-tiba isu terorisme jadi tidak relevan. Isu terorisme itu jadi tidak relevan. Dan kita semuanya tiba-tiba berhadapan dengan dua fenomena global. Di satu tempat ada decline dan di satu tempat ada kebangkitan. Dan dua-dua ini menyebabkan terjadinya pergolakan. Di barat ada pergolakan, di dunia Islam juga ada pergolakan. Sekarang kalau kita mengatakan bahwa Arab Spring ini adalah satu fenomena kebangkitan di dunia Islam, dan krisis ini, krisis ekonomi global ini adalah fenomena decline di barat, kita bisa mengatakan begini: dunia Islam sekarang sedang menonton. Kita menonton bagaimana barat menyelesaikan krisis yang sedang mereka hadapi. Apakah mereka masih mempunyai internal resources dari ideologi mereka, dari peradaban mereka, untuk menyelesaikan problem peradaban yang sedang mereka hadapi. Tapi dunia barat juga sedang menonton dunia Islam sekarang. Apakah Arab Spring ini nanti akan berbuah kebangkitan global bagi seluruh negara Islam, atau ini hanya gejala jatuhnya sebuah rezim di beberapa negara, dan setelah itu situasi kembali normal seperti biasa, seakan-akan tidak ada kebangkitan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dunia Islam sekarang ini yang sedang bangkit setelah Arab Spring ini tidak boleh mesti belajar dari barat. Belajarnya bagaimana? Dia tidak boleh memulai dari mana barat memulai, tapi mereka harus memulai dari mana barat berhenti. Mereka harus memulai dari mana barat berhenti, dan tidak memulai dari mana barat. Sebab peradaban itu seharusnya mempunyai satu sifat yang kita sebut dengan tabi'atut tarakum, sifat akumulatif. Apa yang merupakan pengalaman hidup dari satu peradaban seharusnya bisa kita pakai juga untuk kita, untuk melanjutkan peradaban kita itu. Ya kan? Tapi kita juga di dunia Islam juga sekarang belajar bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah besar seperti krisis yang sedang berlangsung dan belum selesai juga di Eropa dan di Amerika sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam dua fenomena shifting ini kita bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha." Nah, ikhwah sekalian, saya kira semua di sini sedang belajar, dan saya
dengar dari kemarin jurusan program yang Anda pilih ini program-program yang sulit-sulit semuanya. Al-fiqh wa usul, ada yang kedokteran juga banyak sini ya. Masalah Islamiyah dan seterusnya. Tapi di luar daripada jurusan-jurusan yang kita ambil ini, penting bagi kita sebagai sebuah generasi baru yang ingin membangun peradabannya untuk memiliki mindset yang saya sebut dengan 3+1. Karena di Indonesia tidak boleh ada angka lebih dari 3. Karena partai saya angkanya 3. Nomor itu pengundiannya, itu nomor 3. Jadi nomor paling tinggi itu adalah nomor 3. Jadi kalau ada 4 kita bilang 3+1. Jadi kalau ada yang umurnya 31 kita bilang umurnya 30+1. Tidak boleh 31. Gitu ya. Kalau ada yang umurnya 26 kita bilang umurnya 23+3. Mindset yang pertama bagi generasi baru ini adalah yang saya sebut dengan aqliyatul handasah. Bahwa kita harus mempunyai mindset sebagai engineer, social engineer. Kita harus mempunyai mindset sebagai social designer. Karena sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah, maka tugas kita itu adalah wastamarakum fiha. Tugas istikhlaf itu adalah memakmurkan bumi ini. Jadi mindset kita itu mesti mindset bumi, planet secara keseluruhan. Dan kita mesti memandangnya dalam perspektif sebagai desainer, sebagai engineer yang ingin melakukan perubahan besar dalam skala global. Kalau kita berpikir sebagai desainer, insya Allah kita tidak akan bersikap reaktif terhadap masalah-masalah kecil. Dan kita akan memandang segala sesuatu itu dalam sebuah peta yang luas, bukan dalam skalanya yang kecil. Nah, kebanyakan kita, sekalian, kaum Islamis ini, aktivis-aktivis Islam itu adalah orang yang mempunyai semangat kerja yang luar biasa, ikhlas dalam bekerja, tekun di dalam bekerja, tetapi biasanya tidak mempunyai visi yang jauh, tidak mempunyai ru'yah syamilah, visi yang komprehensif, dan karena itu biasanya tidak mempunyai kemampuan mendesain. Tugas kita semuanya, saya di Indonesia dan antum semuanya nanti di Malaysia, dan kita semuanya ini sebagai satu kesatuan di dunia Islam dan selanjutnya di dunia secara keseluruhan, itu adalah melakukan kerja-kerja redesign, re-engineering terhadap kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, mindset sebagai social engineer ini mesti ada di dalam pikiran kita semua. Antum boleh belajar kedokteran, tetapi antum mesti mempunyai mindset lebih dari sekedar yang ada di jurusan kedokteran. Jadi Anda bukan hanya seorang yang spesialis, tapi juga seorang yang generalis pada waktu yang sama. Antum boleh belajar al-fiqh wa usul, ya, boleh belajar hadis, boleh belajar al-masarif islamiyah. Tapi spesialisasi ini semuanya itu mesti diletakkan di dalam kerangka mindset besar sebagai social engineer, muhandis ijtimai. Karena peradaban-peradaban besar itu lahir dari orang-orang yang punya mindset sebagai muhandis ijtimai seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mempunyai ide besar, kita pasti punya banyak tantangan.
apa orang bilang di Indonesia? Cabaran. Banyak cabaran yang akan kita hadapi. Tapi cara kita memandang tantangan ini, cabaran ini, itu harus dengan mindset yang kedua, yaitu aqliyatut taskhir. Karena itu antum baca Quran kembali, antum akan lihat wallazi sakhkhara lakum. Ini yang sakhkhara ini banyak sekali di dalam Quran. Supaya kita memandang itu semuanya dalam mindset sebagai penakluk. Manusia tidak bisa terbang seperti burung, tapi kita bisa bikin pesawat yang membawa manusia terbang seperti burung. Kita tidak bisa menyelam seperti ikan hiu, tapi kita bisa bikin kapal selam yang membawa lebih banyak manusia di dalam kapal itu. Ya. Jadi karena itu kita mesti memandang cabaran-cabaran itu semuanya dalam perspektif sebagai penakluk, bahwa saja tantangan itu, cabaran itu semuanya tidak akan pernah lebih besar dari kemampuan kita sebagai manusia. Kita harus selalu lebih besar dari tantangan yang kita hadapi. Karena itu sekalian, misalnya waktu dulu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas di sebelum perang Qadisiyah, kan mereka sampai di sungai-sungai di Irak, ada Efrat dan Tigris. Dan mereka ini karena dari gurun, dari jazirah kan tidak bisa berenang, ya kan? Dan tidak mungkin belajar berenang satu hari kan? Kuda-kuda yang juga biasa di gurun itu juga tidak biasa di air. Tapi tujuannya jelas, Qadisiyah harus direbutkan. Jadi sahabat-sahabat itu semuanya mampir di tepi sungai, menghayal, berimajinasi. Ini cara menyeberang sungai ini bagaimana? Karena mereka tidak tahu berenang. Tapi karena keinginannya kuat, mindsetnya adalah mindset penakluk, musakhir. Pada hari ketiga ada beberapa sahabat yang bermimpi melihat mereka itu berjalan di atas air. Kalau mereka menafsirkan bahwa kuda Sahara itu kalau turun sendiri mungkin dia takut, tapi kalau turunnya berjamaah, mereka tak takut. Jadi begitu kuda-kuda itu turun berjamaah semuanya, mereka bisa menyeberang, jalan di atas punggung kuda itu dan menyeberangi sungai. Jadi tantangan sebesar apapun tidak akan pernah lebih besar dari tantangan mereka. Dulu di Indonesia, kita bikin partai dulu, waktu kader-kader kami cuma 33.000 orang. Dan 33.000 ini harus mengcover 240 juta population. Ya. Antum mungkin yang jarang saya, karena dari dulu sering keliling ke Indonesia, sejak kecil dulu sering keliling, sampai sekarang juga keliling terus di Indonesia. Kalau kita terbang dari Sabang di Aceh sampai di Merauke di paling timur Indonesia, itu sama dengan kita terbang dari Jakarta ke Jeddah 9 hours pakai flight ya, 9 hours. Jadi itu tidak tidak gampang mengcover wilayah yang besar seperti itu. Dan waktu itu kita tidak punya pengalaman politik apapun juga. Saya jadi sekretaris jenderal dari partai itu, dan saya tidak tahu sistem pemilihan raya itu seperti apa, tak tahu. Cuma sekali blank. Cara menghitung suara juga tak tahu. Benar-benar blank, kita tidak tahu apa-apa. Jadi pada tahun pemilu kita bikin target 10%. Ini target terlalu besar, tapi kita tidak tahu bahwa itu besar. Nah, setelah pemilu kita dapat suara 1,4%. Sebelum pemilu kita tanya semua kader, 10% bisa kita capai, mereka bilang bisa, takbir.
Kita bikin target karena kita tidak tahu apakah itu target besar atau target kecil. Setelah pemilu 1 tahun kemudian, dan akhwat kita menangis luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Jadi untuk bikin bendera supaya pergi campaign, akhwat kita menggunting jilbabnya yang putih, jilbab putih digunting dibikin bendera. Tapi tiba-tiba setelah pemilu cuma dapat 1,4%, dan tak boleh ikut pemilu yang kedua kecuali kalau ganti nama. Jadi banyak kader waktu itu bilang, saudara, tinggalkan politik. Ini terlalu berat untuk kita balik saja kembali ke tarbiyah saja, tak perlu ada politik. Tahun 99. Saya kira tidak boleh. Ini adalah point of no return. Sekali kita jalan terus, tak boleh mundur. Waktu itu ada wawancara dengan saya dari salah satu koran sekuler di Indonesia, dan umumnya non-muslim. Mereka tanya, Pak Anies, setelah Anda kalah, ini partai Islam kalah semuanya, masih berani tak maju? Saya bilang, iya, kita akan ikut lagi, pemilu akan datang. Tapi kan Anda tidak boleh pakai nama Partai Keadilan. Waktu itu belum Partai Keadilan Sejahtera, namanya cuma Partai Keadilan. Anda kan tidak boleh pakai nama itu, Anda tidak lolos, harus bikin partai baru. Oke, saya akan bikin partai baru. Kan tinggal tambah nama di belakangnya, Partai Keadilan dan Kesejahteraan. Terus dia tanya lagi, nanti kalau kalah lagi bagaimana? Oke, saya bikin partai baru lagi, tambah lagi di belakangnya Partai Keadilan dan Kesejahteraan dan Kebahagiaan. Sobat kalau kita kalah. Kalau orang Jakarta, emangnya kenapa kalau kalah itu? Urusannya apa dengan Anda itu? Saya kalah aja, tapi saya maju lagi. Tapi karena harus ada mindset sebagai penakluk. Tidak boleh ada tantangan yang lebih besar dari kita. Itu yang mindset yang kedua. Dan alhamdulillah kita melewati, dan sekarang alhamdulillah kita adalah partai Islam terbesar di Indonesia. Di kelompok partai Islam semuanya kita sudah yang terbesar, dan sekarang nomor 4 di seluruh Indonesia. Kita bisa melewati tantangan-tantangan besar itu kalau kita punya mindset sebagai. Mindset yang ketiga adalah mindset eksperimen. Akli itu tajrib. Dan ikhlas kalian, falsafah dasar dari metodologi eksperimen itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Jadi antum kembali nanti buka Qurannya, coba perhatikan. Waktu kaum muslimin menang dalam perang Badar, Allah menurunkan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Tapi di situ tidak ada sanjungan untuk kaum pemenang. Surat itu dimulai dengan sebuah kritik, yas'alunaka 'anil anfal. Nanti sesudahnya baru ada sanjungan, tetapi permulaan surat itu adalah sebuah kritik. Karena yang diperlukan oleh pemenang itu bukan lagi tepuk tangan. Ya kan? Bukan aplaus yang mereka perlukan. Supaya seimbang jiwanya, supaya mereka tidak mengalami euforia. Karena itu mereka perlu dikasih kritik dari awal. Yas'alunaka 'anil anfal. Tapi begitu mereka kalah dalam perang Uhud, mereka juga tidak mendapatkan kritik. Anda membaca nanti di surat Ali Imran ayat 121 ke atas. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital, dan seterusnya. Dari situ Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan di ayat-ayat sesudahnya, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul kadzibin. Hadza bayanun lin-nas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Iya musaskum tarhum faqad massal qawm tarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha. Anda perhatikan, pada salat min qablikum sunnah, telah berlalu sebelum kamu hukum-hukum kemenangan dan kekalahan. Jadi menang dan kalah itu adalah peristiwa biasa. Itu ada hukumnya.
lin nasri syurutuhu walil hazimati asbabuha. Fasiru fil ardh, maka berjalanlah di muka bumi. Dan antum perhatikan ikhwan sekalian, fil ardh bukan cuma di Malaysia, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jordan, tapi fil ardh, di bumi ini. Saya mau tanya antum semuanya, waktu ayat ini turun, apakah manusia sudah tahu bahwa bumi ini bulat? Nah, kapan manusia tahu bahwa bumi ini bulat? Kan belum terlalu lama kan? Iya kan? Belum terlalu lama manusia tahu bahwa bumi ini bulat. Belum. Waktu ayat ini turun, orang belum tahu bahwa bumi ini bulat. Karena itu antum coba belajar sejarah ilmu geografi. Antum akan lihat peta yang dibuat di zaman Yunani, zaman Romawi, zaman Islam, itu peta yang lucu-lucu semuanya. Iya kan? Karena cara mereka mempersepsi bumi itu beda-beda. Ayat ini adalah ayat yang mendorong terjadinya penemuan-penemuan geografi. Ayat itu. Karena itu ikhwan-ikhwan yang mungkin belajar hadis itu kan, salah satu tabiat ahli hadis itu kan as-safar. As-safar min ajli al-ilm, ya kan? Dan dulu orang bilang safar minal masyriq ilal maghrib. Masyriq maksudnya ini timur tengah yang sekarang ini, dan maghrib maksudnya di Maroko sana kan, sekitar itu. Indonesia belum masuk waktu itu kan. Waktu ayat ini turun kan Amerika belum ditemukan juga kan, Australia pun belum ditemukan juga, iya kan? Tapi coba antum perhatikan, inilah ayat yang kemudian melahirkan satu fenomena besar dalam peradaban Islam, yaitu para pengembara. Ibnu Battuta, Ibnu Majid dan seterusnya yang menemani Columbus yang menemukan Amerika itu adalah satu orang Arab namanya Ibnu Majid. Dan antum baca nanti antum bisa buka ini gampang ditemukan. Para ulama-ulama Islam yang menulis tentang geografi. Nah, salah satunya antum bisa membaca satu buku namanya Mu'jamul Buldan di Yaqut Al-Hamawi. Nah, ini semuanya disebabkan oleh ini tadi. Jadi orang-orang yang baru kalah dalam perang Uhud itu tidak dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikritik, tetapi dikembalikan pikirannya supaya normal. Supaya mereka tidak bereaksi secara emosional kepada kekalahan dalam perang Uhud itu. Mereka harus memandang kekalahan itu secara sangat rasional. Kenapa? Karena mereka kalah pasti ada sebabnya. Mereka menang di perang Badar itu karena ada syarat-syaratnya juga. Jadi waktu mereka kalah mesti ada sebab-sebabnya. Supaya mereka ini rasional, mereka mesti menemukan hukum-hukum kemenangan dan kekalahan. Lin nasri syurutuhu walil hazimati asbab. Mereka harus menemukan hukum-hukum itu. Cuma cara menemukannya bagaimana? Fasiru. Nah, karena itu ikhwan sekalian, ada 3 ilmu bagi siapapun yang ingin memimpin negara yang harus mereka kuasai. Yang pertama adalah ilmu geografi. Ilmu geografi ini penting. Antum mau ambil jurusan al-fiqh wa usulu, tetap harus belajar geografi. Mau ambil kedokteran, tetap harus belajar geografi. Kenapa itu sekalian? Karena ilmu geografi ini memberikan kita satu al-qudratu al-tafkir yang disebut dengan space thinking. Jadi berpikir ruang. Berpikir ruang itu membuat orang bisa membuat perencanaan, dan ini biasanya di militer. Kalau antum belajar strategi politik itu namanya geopolitik. Antum belajar nanti ekonomi, antum juga mesti belajar geoekonomi. Dan semua ilmu ini itu dipelajari dalam ilmu strategi, karena itu terkait dengan teritori, wilayah. Jadi mutlak dipelajari itu. Nah, yang kedua, orang mesti belajar sejarah. Karena kalau kita berjalan, yang kita temui adalah realitas hari itu. Tapi kalau sebelumnya ada realitas juga kan?
Dan realitas sebelumnya itu namanya sejarah. Karena itu 2/3 isi Quran itu seluruhnya adalah sejarah. Jadi antum mesti belajar sejarah. Apakah jurusan antum di sini program yang antum ambil al-fiqh wa usulun, menguasai sejarah itu mutlak. Apakah yang antum ambil kedokteran atau masyarakat Islamiyah, menguasai sejarah itu mutlak. Ini adalah Thaqafatul Qiyadah, geografi dan sejarah. Sejarah ini akan membuat kita berpikir secara sekuensial. Jadi sequential thinking itu yang dilatih. Kalau antum terbiasa, dan antum nanti di biasanya orang statistik ini, time series, itu antum tahu nanti berpikir secara sekuensial seperti itu karena dari pembelajaran sejarah itu. Nah, yang ketiga itu mesti menguasai adab, sastra, karena ini yang memperkuat narasi. Nah, itu sekalian, mempunyai mindset eksperimen akliyah tajrib maksudnya adalah kita harus terbiasa dengan pengalaman trial and error. Tidak boleh takut kepada pengalaman-pengalaman baru. Imam Ghazali mengatakan, al-insanu aduwwu ma yajhalu. Manusia itu adalah musuh bagi apapun yang tidak dia ketahui. Karena itu kita selalu takut memulai hal-hal yang baru. Tapi kalau kita punya semangat eksperimen, kita mesti mencoba-coba aja dulu. Jangan takut gagal. Nah, tetapi ini mengharuskan kita semuanya banyak berjalan, banyak melihat, setelah itu banyak menganalisa. Fanzuru. Jadi as-sayru wan nazar itu adalah manhajiyatul Quran. As-sayru wan nazar, berjalan dan menganalisa. Kalau cuma ada as-sayr tanpa an-nazar, nah itu jadi tulis namanya. Ya kan? Atau cuma ada an-nazar tanpa as-sayr, nah nanti antum akan lihat orang yang ada di laboratorium. Nanti lama-lama cuma jadi penghayal saja terus. Itu tidak boleh. Jadi pengalaman lapangan, analisa itu penting. Dan karena itu semakin banyak antum berjalan terus-menerus, insya Allah itu akan memperluas wawasan. Jadi antum kalau libur jangan sering-sering pulang ke Malaysia. Minum aja terus supaya pengalamannya banyak. Nanti juga kalau pulang ke Malaysia bosan lagi sudah di Malaysia sudah. Keliling terus, keliling, manfaatkan waktu untuk itu, berjalan. Nah, ini mindset yang ketiga, ya sekalian. Mindset yang ketiga. Mindset yang keempat, nah ini yang kita kembali lagi ke nomor 1, 31, yaitu aqliyatul ibda'. Kalau kita mempelajari apa yang dicapai orang, kita tahu di mana orang berhenti. Dan kalau kita tahu di mana orang berhenti, kita tahu di mana kita memulai. Memulai sesuatu yang baru itu yang kita sebut dengan aqliyatul ibda'. Berani menemukan hal-hal baru dan mencobanya dan memulainya. Nah, itu sekalian, inovasi, kreativitas itu mutlak kita perlukan. Dan sekarang kalau kita punya 4 mindset ini, antum bisa bayangkan. Kita punya mindset sebagai social engineer, dan punya mindset sebagai penakluk, dan punya mindset sebagai eksperimen. Berani mencoba hal-hal yang baru. Setelah itu kita juga berani menciptakan hal-hal yang baru. Kalau dalam bahasa Muhammad Iqbal, beliau mengatakan dalam salah satu puisinya, Tuhan, kau berikan kami hutan, dan kami jadikan hutan itu taman. Ta'rifun al-farq baina al-ghaba wal hadiqah. Jadi Tuhan memberikan kita hutan. Kitalah yang mengubah hutan itu menjadi taman. Itu kreativitas atau ibda'. Nah, mindset 3+1 ini, ikhlas sekalian, ini adalah mindset orang-orang yang ingin membangun peradaban baru. Dan kita semuanya dari sekarang mesti membangun kemampuan kita untuk memiliki 4 mindset itu. Kalau kita memiliki 4 mindset ini, menurut saya ikhlas sekalian, sekarang ini nanti tidak akan ada lagi perbedaan antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Malaysia dan Thailand dan seterusnya. Kita mesti keluar dari batas-batas
negara ini dan batas-batas wilayah ini dan memandang dunia kita ini dengan cara yang baru. Menurut saya Indonesia dengan Malaysia ke depan, mungkin nanti bersama Turki, bersama Mesir, ini adalah 4 negara yang seharusnya menjadi tulang punggung dunia Islam. Kita semuanya berkepentingan memberikan contoh kepada dunia barat tentang negara Islam yang demokratis, yang modern dan sejahtera. Dengan cara seperti ini kita memberikan contoh kepada mereka bahwa Islam tidak seburuk yang mereka gambar. Dan ini akan menciptakan akselerasi dalam proses orang memahami Islam secara lebih baik. Saudara sekalian, kita semuanya mengenal janji Rasulullah SAW. Ya kan? La yablughanna hadzal din ma balagha al-lailu wan nahar. Agama ini akan sampai kepada seluruh penduduk bumi sepanjang siang dan malam menjangkau mereka. Nah, sekarang coba untuk perhatikan Bapak sekalian. Dulu waktu Rasulullah berdakwah beliau hanya sendiri. Ya kan? 23 tahun kemudian waktu beliau naik haji wada. Tahu berapa yang ikut haji waktu itu? Hah? Antara 100.000 sampai 125.000 dalam riwayatnya. Berapa penduduk dunia pada waktu itu? Penduduk dunia waktu itu sekitar 100 juta. Jadi rasio orang Islam dengan non-Islam berapa? 1.000 kira-kira kan? 1.500 tahun kemudian sekarang jumlah penduduk dunia berapa? 7 miliar kan? Penduduk bumi 7 miliar. Orang Islam ada berapa? Kalau di Wikipedia itu 1,9 miliar. Jadi rasionya berapa itu? Satu banding berapa? 1 banding 3,5 kira-kira kan? Ya. Coba perhatikan. Dari 1 per 1000, dari 1 per katakanlah 3,5. Bisa nggak kita membayangkan bahwa suatu waktu nanti rasionya 1 banding 2? Habis itu rasionya naik lagi jadi 1 banding 1. Terus naik lagi. Bisa? Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi. Itu yang sekarang sedang terjadi. Orang Islam yang ada di Eropa itu jumlahnya sekitar 25% dari total populasi Eropa seluruh. Jadi ini yang sekarang sedang terjadi. Jumlah umat Islam terus-menerus bertambah dan mengubah rasio pemeluk agama di seluruh dunia. Ini yang sekarang sedang terjadi. Tapi kita bisa membuat ini jauh lebih cepat kalau kita memberikan orang contoh. Bisa memberikan contoh. Dan menurut saya ada 4 negara Islam murasyah. Ditakuna hiya namuzaj. Dan 4 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara Islam yang modern, demokratis, dan sejahtera. Ya kan? Dan saya kira kalau kita ini bekerja sama, 4 negara ini mempunyai kerjasama yang kuat, ini akan menjadi tulang punggung baru bagi dunia Islam. Tulang punggung baru bagi dunia Islam. Karena kalau digabung populasinya pun juga lumayan, ya kan? Di Mesir ada 85 juta, di Turki ada 70-an juta, di Malaysia ada berapa? 28 sekarang. 27-28 juta sekarang. Itu sudah hampir 200, tambah 240-250 juta dari Indonesia. Ya kan?
itu ada sekitar 400 juta. 400 juta is not small, ya kan? Itu bukan angka yang kecil. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saya kira dalam cara berpikir inilah sekarang kita mesti bekerja sama. Bekerja sama sebagai satu kesatuan, dan kita keluar dari batas-batas negara kita masing-masing. Dan karena itu nanti mudah-mudahan kita tidak dengar lagi nanti di era kita Indonesia Malaysia bertengkar karena urusan perbatasan, ya kan? Seperti sekarang, ya kan? Karena ada beberapa orang, beberapa negara yang tidak suka kita menjadi saudara. Jadi penting bagi Indonesia dan Malaysia supaya terus bertengkar. Orang mereka mau begitu, supaya kita terus-menerus bertengkar. Dan kita mesti tahu ini ada yang mengatur situasi itu. Ini pemancing dari Malaysia lewat laut Indonesia sedikit ditangkap, pemancing dari Indonesia lewat laut Malaysia sedikit ditangkap. Kasihlah ikan sedikit bagi-bagi. Iya kan? Apa susahnya mengatur perbatasan seperti itu? Kita bikin perbatasan bersama di laut yang seperti itu. Itu laut-laut kita juga. Lewat-lewat sedikit boleh lah. Iya kan? Ambil ikan sedikit lebih dari sana dari sini sedikit boleh lah. Itu kasih makan. Oh saudara kita juga. Kita bikin ini masalah yang sederhana untuk di-manage. Tetapi ada orang yang selalu berkepentingan membuat Indonesia Malaysia bertengkar. Ya. Karena itu saya sejak tahun 2005 rutin ke Malaysia, bertemu dengan semua kelompok yang ada di Malaysia. Saya bertemu dengan Pak Lah dulu waktu awal jadi PM dulu. Kemudian Pak Najib, saya sudah 2 kali bertemu dengan beliau. Dan yang lain tentu Anwar Ibrahim, karena sudah lebih dulu kalau sama Anwar juga sering ke Indonesia. Dengan PAS juga ketemu. Kita ketemu semuanya. Karena pada akhirnya nanti siapapun yang memimpin Malaysia, dia harus menjadi saudara bagi Indonesia. Dan kita nanti belum tahu siapa yang akan memimpin Malaysia nanti kan setelah tanggal 5 ini kan. Kita belum tahu. Tapi siapapun yang memimpin Malaysia, dia harus menjadi saudara bagi Indonesia. Supaya kita keluar dari masalah-masalah kecil ini dan bersatu untuk melakukan kerja-kerja besar bersama, insya Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada Ustaz Anis di atas bicara beliau. Saya buka kepada saya ingin beberapa soalan daripada mungkin dari Mas lagi, beberapa soalan daripada mahasiswa yang nanti untuk bertanya soalan. Kita buka 5 menit. Tolong. Saudara-saudara sekalian, biasanya kalau saya ceramah, saya selalu tidak menyisakan ruang untuk bertanya. Jadi saya biasanya berpikir bahwa mungkin antum akan menanyakan ini, saya jawab duluan sebelum antum bertanya semuanya, supaya tidak ada pertanyaan. Agaknya tidak ada pertanyaan. Lalu itu dari sini ya? طلاب موجودون هنا سيكون طالبا متميزا ولا يكون طالبا عاديا ويرجع عاديا ويعيش عاديا ويموت عاديا دون تغيير يعني. كيف يكون طالبا متميزا عنده اهداف باهته كيف يمكن ان يبني نفسه علميا ايمانيا من خلال هذه الفتره قد تنجلي Ini pertanyaan yang menarik. Jadi sekalian, sebenarnya saya pernah menulis, ada buku yang saya tulis namanya
8 mata ayat dicemerlangkan. Dan juga ada buku yang sebelumnya saya tulis tentang serial kepahlawanan dan serial cinta. Sebenarnya ada satu buku lagi tapi belum selesai. Tapi saya bisa meringkas kira-kira isinya begini. Antum semuanya sebagai mahasiswa sekarang ini mempunyai waktu emas untuk membangun al-qaidah shalbah bagi masa depan antum semua. Dan syarat pertama untuk membangun masa depan yang kuat seperti itu, buat antum ini pribadi semuanya. Ini untuk pribadi semua. Yang pertama adalah anta ala hajmi ahdaf. Kita ini, masa depan kita itu ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan sendiri. Kalau cita-cita kita besar, kita akan menjadi besar di kemudian hari. Kalau cita-cita kita kecil, sederhana, kita juga akan menjadi kecil dan sederhana di kemudian hari. Jadi karena itu, ikhlas sekalian, penting bagi kita semuanya untuk menjadi obsesif, punya cita-cita yang besar, punya obsesi yang besar. Karena cita-cita yang besar inilah yang memberikan kita energi. Kalau kita tidak punya cita-cita yang besar, umumnya kita tidak akan punya energi. Jadi apa yang sekarang kita imajinasikan, kita khayalkan setiap hari, itu nanti insya Allah akan menjadi kenyataan. Nah, tetapi biasanya kita, waktu kita muda seperti antum semua sekarang ini, umumnya kita takut mempunyai cita-cita yang besar. Kenapa kita takut punya cita-cita besar? Karena biasanya kita berpikir bahwa kita tidak akan mencapainya. Padahal belum tentu. Ada satu pengalaman. Waktu pertama saya ini, Ustaz Khalid ini dosen sejarah saya dulu. Waktu pertama belajar tentang sejarah pengembangan Islam, saya benar-benar tertarik untuk berkeliling ke negara di mana Islam itu berkembang jalurnya, mau lihat peta. Tapi tidak punya uang waktu itu. Jadi saya bicara ke salah satu orang dosen saya yang lain, saya mau keliling di negara-negara itu. Gimana caranya? Saya masih mahasiswa seperti antum juga. Cuma sekedar ngomong saja, saya cuma melemparkan idenya. Tapi saya ada ide itu, pengen keliling lihat. Dari Madinah jalurnya kemana, masuk ke Syam di sini, nanti habis itu dari Irak masuk ke Asia Tengah lewat mana, dari Mesir nanti ke Afrika lewat mana, terus nanti yang ke Maroko dari Umayyah masuk ke Andalus dari mana seperti itu, dan nanti dari Turki masuk ke Eropa sampai ke Vienna dan seterusnya. Saya mau tahu rute itu saja. Keinginan, imajinasi. Dan alhamdulillah itu tercapai semua. Jadi orang-orang Cina bilang, berhati-hatilah dengan harapan-harapan. Karena itu biasanya akan jadi, itu akan jadi kenyataan. Nah sekarang antum semuanya buat cita-cita antum setinggi mungkin. Bikin cita-cita pencapaian dalam hidup ini yang terbesar yang mungkin ada dalam imajinasi antum semua. Itu yang pertama. Karena itu akan memberikan kita energi. Yang kedua itu sekalian, kita harus punya yang namanya quwwatul iradah. Quwwatul iradah. Saya tidak tahu apakah masih ada bukunya, tetapi ini ada satu buku yang sangat saya anjurkan untuk dibaca. Itu ada judulnya Dairatul Ma'arif Psikologiyah. Nah, itu jenis ensiklopedia psikologi, tapi diterjemahkan saduran sebenarnya. Ada satu bab di situ di dalam buku itu khusus tentang judulnya Sultanul Iradah. Dan latihan-latihan yang bagus untuk memperkuat kemauan. Karena biasanya kita begitu punya obsesi tinggi, gampang down di lapangan karena tekadnya lemah. Karena itu, para ahli-ahli psikologi mendefinisikan tekad dengan mengatakan al-iradatu hiya thaqah. Tekad itu adalah energi. Begitu kita punya itu, kita akan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza azamta tawakkal Allah. Itu yang mempunyai daya gerak di dalam diri kita yang akan menggerakkan kita semuanya.
Nah, yang ketiga ikhlas sekalian itu adalah ketekunan. Tidak ada sesuatu yang kita capai dalam hidup ini kecuali melalui waktu yang lama. Antum semuanya itu baru akan mempunyai malaka ilmiah misalnya. Kalau antum belajar misalnya, kalau antum belajar al-fiqh wa usul sampai selesai bakalorius, setelah itu antum berhenti, itu malaka ilmiah belum tentu terbentuk. Nanti antum ambil magister, antum ambil doktorat, itu belum tentu terbentuk malaka ilmiahnya. Antum harus terus lagi terus. Biasanya pencapaian besar itu, kalau istilahnya orang menjadi ulung dalam satu bidang, itu biasanya setelah 20-30 tahun menggeluti bidang itu. Makanya dulu kita menghafal mahfuzat waktu sekolah, akhilan tanadal ilma illa. Salah satu di antaranya adalah watulu. Karena itu ikhlas sekalian yang diperlukan bukan cuma kecerdasan, tapi ketekunan. Banyak orang cerdas waktu kuliah, begitu turun ke lapangan hilang. Ya kan? Dia tidak punya pencapaian apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak tekun. Dia tidak tekun. Nah, karena itu antum dari sekarang mesti mulai melatih diri antum semuanya untuk belajar lebih banyak di luar jam kuliah. Jadi misalnya antum di sini belajar sehari berapa di kuliah? Berapa jam? 5-6 jam misalnya, kan? Saya 5-6 jam misalnya. Antum belajar lagi 5-6 jam di luar jam itu. Ya kan? Kalau misalnya antum belajar dari pagi kan? Misalnya dari jam 7 sampai jam 12, ya kan? Selesai satu. Oke, habis itu makan sholat zuhur, makan siang. Mungkin mau tidur siang, oke sedikit. Dari asar ke atas belajar. Nanti yang akan tinggal di kepala kita adalah apa yang kita pelajari sendiri. Apa yang kita pelajari. Sekarang antum bisa bayangkan, kalau antum membaca misalnya 20 halaman per jam, 20 halaman per jam, dan antum membaca 5 jam satu hari, berapa itu jadinya? 100 halaman, ya kan? Kalau antum tinggal di Jordan 6 tahun, berapa halaman semua itu? 100 kali 365 kali 6, ya kan? Iya kan? Itu bukan angka yang jelek. Nah, itu baru akan terjadi tarakum ma'rifi. Tarakum ma'rifi karena itu tadi. Nah, sekarang ibu sekalian antum karena itu perlu dan jangan hanya terbatas dengan pelajaran yang antum pelajari. Jadi yajib an tata'ammaq fi takhassus, tetapi antum tetap perlu waktu untuk mempelajari hal-hal lain. Saya ada pengalaman yang menarik. Antum kenal Muhammad Yunus kan? Orang Nobel ya. Dia cerita pengalamannya bahwa waktu dia belajar ekonomi di Amerika, dia pikir dia menguasai sudah ilmu ekonomi. Begitu dia kembali ke Bangladesh, dia ketemu dengan rakyat miskin, buta huruf, tidak berpendidikan. Ini bagaimana caranya bikin mereka sejahtera? Dan sebagai misalnya perempuan, cara bikin orang seperti ini sejahtera itu tidak ada di kuliah waktu dia belajar. Dia tidak pernah belajar itu. Ya kan? Akhirnya dia mulai dari nol. Dan dulu sebenarnya dia belajarnya di Indonesia, di BRI, Bank Rakyat Indonesia, yang memang spesialis dalam microfinance. Dia belajar dari situ, kemudian dia kembangkan sendiri, dia bikin formulasi sendiri. Ini satu pengalaman. Pengalaman kedua, saya pernah ada dalam satu conference di Singapura yang dihadiri oleh anggota parlemen, ahli parlemen dari Asia Timur dan Amerika Latin, tapi under 40, yang berumur di bawah 40 tahun. Nah, salah satu di rundown acara itu ada pertemuan dengan Go Chotong. Ada satu yang bertanya ke Go Chotong, apa nasihat Anda untuk orang muda seperti kami ini? Go Chotong bilang begini, saya dulu belajar di Harvard dan saya mempelajari semua ilmu yang diperlukan oleh seorang pemimpin negara, politik, ekonomi, hukum, militer, pertahanan, strategi, semuanya. Begitu saya kembali ke Singapura, ilmu itu sama sekali tidak ada gunanya. I have to start from zero. Saya mulai lagi dari
dari awal. Jadi yang penting bukan menguasai materinya, tetapi malaka ilmiah. Itu yang harus kita bangun. Karena begitu antum mempelajari hal-hal baru nanti di lapangan yang tidak pernah antum pelajari sebelumnya, antum bisa cepat mempelajarinya karena antum mempunyai malaka ilmiah. Dan malaka ilmiah ini terbentuk salah satunya adalah karena at-tarkib as-saqafiyah dari awal. At-takwinul ilmi yang kita bentuk dari awal, kalau kita kuat, insya Allah mempelajari hal-hal baru itu menjadi lebih gampang. Dan saya kira ini adalah tantangan bagi kaum Islamis sekarang ini. Kenapa itu sekalian? Karena kaum Islam sekarang, aktivis Islam sekarang ini, yajiduna anfusahum fi mawaqi' jadidah. Mereka menemukan diri mereka ada dalam posisi-posisi baru yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Jadi kalau bukan karena mereka memiliki malaka ilmiah dari awal, mereka tidak akan sanggup beradaptasi dengan situasi-situasi baru itu. Karena antum benar-benar harus memulainya dari nol. Sekarang antum belajar masharif Islamiyah, tapi siapa yang jamin antum akan bekerja di bidang itu? Ada jaminan? Hah? Kan nggak ada jaminan. Boleh jadi antum balik seluruh bank di Malaysia sudah penuh. Tak perlu tenaga baru. Ya kan? Ada tenaga baru, tapi mungkin mereka pilih yang datang dari Oxford, datang dari Cambridge, datang dari SRI di London, datang dari Harvard dan seterusnya, bukan dari Jordan. Mungkin, ya. Begitu juga antum yang ambil al-fiqh wa usul, antum mau kembali ke ma'had, sudah penuh semua ma'hadnya dengan guru-guru. Tidak ada lagi, antum mesti belajar. Mungkin habis itu antum jadi pengusaha travel. Ya. Dan antum memulai lagi dari baru. Belajar akuntansi, belajar bisnis, belajar marketing, belajar dan seterusnya. Hal-hal yang tidak pernah antum pelajari sebelumnya. Terlalu banyak. Dan sekarang ini kan terlalu banyak gejala discontinue antara jurusan yang kita pelajari waktu kuliah dengan pekerjaan yang kita dapat setelah kuliah. Itu discontinue. Tidak sesuai dengan ilmu kita. Ini spesialis masharif Islamiyah, nanti habis itu kerjanya di khairiyah. Gak ada urusannya kan? Kalau ini spesialis di bidang kedokteran, tapi mau bikin klinik sendiri tak bisa, tak punya modal. Mau kerja di rumah sakit sudah penuh. Akhirnya jadi apa? Dan ini gejala umum, terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Saya kira Anwar Ibrahim itu apa? Sastra Inggris atau saya? Sastra Melayu, Anwar Ibrahim. Jadi apa dia kemudian? Antum juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau bukan karena malaka ilmiah dari awal, insya Allah antum tidak akan kuat beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Nah, itu sekalian saya kira ini 3 poin. Obsesi, tekad, dan ketekunan, ini 3 poin insya Allah yang akan membuat antum punya perbedaan dan insya Allah tidak sekedar menjadi mahasiswa yang biasa, tetapi dari awal akan menyiapkan diri antum semuanya insya Allah menjadi manusia-manusia yang mulia kemudian. Allah. Ada soal terakhir daripada sahabat les ini dari internet. Mungkin akhir soal Ustaz Anis pun dia kesetukan masa. Apakah nasihat Ustaz Anis kepada gerakan Islam di Malaysia berdasarkan bacaan politis masa? Secara ringkas berkesan. Mulai serius ini pertanyaannya. Saya akan mengalami hal yang sama. Mereka harus berani mencoba hal-hal yang baru. Mencoba hal-hal yang baru. Menurut saya di tantangan besar yang akan dihadapi oleh ikhwan di Malaysia itu akan berbeda dengan kita di Indonesia, sebab komposisi penduduknya juga jauh berbeda ya. Di Malaysia yang Islam kalau saya tidak salah 55 sampai 60% yang Muslim ya. Dan dulu sebenarnya UMNO punya warisan yang sangat bagus dari sisi ini ya, dari sisi memberikan peran yang sangat besar dan dominasi kepada
rakyat Melayu gitu ya. Ini kalau kita baca The Malay Dilemma yang ditulis oleh Dr. Mahathir, memang ini ide-ide dasarnya. Dan sebenarnya UMNO sendiri sebenarnya punya juzur Islamiyah. Juzur Islamiyah itu ada. Walaupun saya juga tahu bahwa antum pasti mungkin tidak terlalu setuju dengan statement ini, sebab ada persamaannya dengan Indonesia dulu di Golkar, ya kan? Golkar juga punya hal yang sama, ada proses Islamisasi kira-kira sekitar 8 tahun sebelum terjadinya reformasi itu. Ada di Golkar juga terjadi hal seperti itu dan sekarang berlanjut. Sekarang juga berlanjut. Aktivis Islam yang memimpin banyak Golkar sekarang, kira-kira seperti Anwar dulu kan. Tapi dengan dengan tantangan-tantangan ekonomi baru seperti ini, memang diperlukan aktivis Islam yang bukan hanya mengangkat nama Melayu, tetapi juga bisa mengcover Malaysia secara keseluruhan. Dan karena itu ini switch yang harus dilakukan oleh aktivis gerakan Islam sekarang di Malaysia. Bergerak di tataran Melayu, tetapi kemudian melampaui ini juga kepada tataran yang lain, supaya mereka memberikan rasa aman kepada orang lain bahwa kalau mereka memimpin, kepentingan orang lain tidak akan terganggu. Sebenarnya ini relatif karena situasinya sedikit lebih agak berbeda dengan kita di Indonesia. Karena di Indonesia persoalan pribumi dan non pribumi ini relatif tidak terlalu kuat sekarang, tidak terlalu kuat lagi sekarang. Karena walaupun misalnya secara ekonomi kelompok tertentu lebih dominan secara ekonomi, tetapi secara politik Islam itu relatif lebih kelompok Islam relatif lebih kuat atau pribumi relatif lebih kuat, sehingga anytime jika terjadi goncangan politik, dominasi politik itu tetap ada di kelompok di kelompok pribumi, di kelompok pribumi. Dan kalau kita bicara pribumi, kita bicara orang Islam secara keseluruhan. Tapi sekarang kekuatan baru yang ada di Malaysia sekarang ini memang harus bergerak lebih agresif, menurut saya bergerak lebih agresif dan bergerak dalam skala kepentingan Malaysia secara keseluruhan. Tapi mereka tidak boleh takut gagal. Mereka tidak boleh takut gagal. Jadi maju aja terus dulu. Nanti kan ada election, nanti coba. Yang penting sekarang kan di Malaysia keterbukaan sudah luar biasa, sudah mulai ada, dan maju aja dulu. Nanti kalau gagal mulai lagi. Karena tidak ada satu percobaan yang yang bisa sukses satu kali. Dan tidak perlu ada pengalaman Indonesia di Malaysia seperti reformasi yang ada di Indonesia yang menyebabkan ada darah yang tumpah, itu tidak perlu. Saya kira Malaysia punya sejarah yang agak berbeda dari sisi ini dengan Indonesia itu. Proses-proses politik di Malaysia, kecuali pada konflik yang dulu antar Melayu dengan Melayu dulu, selain itu menurut saya proses politik di Malaysia jauh lebih peaceful daripada dari Indonesia. Kalau Indonesia agak panas sedikit gitu ya. Jadi biasanya peralihan itu selalu berdarah, always bloody. Dari Soekarno ke Soeharto berdarah, dari Soeharto ke reformasi juga berdarah, always. Itu sejarah, seperti karakter begitu. Tidak ada political shifting yang sederhana di Indonesia. Tapi di Malaysia relatif lebih tingkat orang-orang terdidik di Malaysia jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Orang-orang jauh lebih educated, dan karena itu proses yang peaceful seperti ini itu satu keunggulan menurut saya di Malaysia. Tapi orang-orang aktivis Islam di Malaysia, gerakan Islam di Malaysia memang dituntut untuk mengconvince orang satu pemerintahan yang sebenarnya secara ekonomi relatif sukses. Itu berbeda dengan Mesir ya, yang memang menggabungkan antara gagal dalam ekonomi dan tiran dalam politik, zalim dalam politik. Itu memang harus jatuh. Tapi masalahnya adalah kalau pemerintahnya ekonomi itu tidak relatif sukses kan.
Tidak bisa Anda bilang juga ekonomi yang gagal, cuma tidak persis seperti yang kita inginkan, kan itu aja kan. Nah, biasanya tantangan Anda dari sisi ini diferensiasinya itu harus lebih lebih tipis gitu ya. Jadi Anda harus menciptakan sisi faktor diferensiasi yang lebih kuat. Karena sepanjang yang saya ikuti isu besar antara oposisi dengan pemerintah sekarang hanya satu isu korupsi lebih banyak kan? Iya. Selain isu itu saya tidak ada isu lain, tetapi tidak sih kelihatannya ini isu yang karena demo terakhir yang bersih gitu ya. Kan? Itu yang lebih banyak faktor diferensiasi. Tetapi faktor diferensiasi ini tidak mempunyai konten ideologi yang kuat. Itu lebih merupakan moral isu, ya kan? Bukan isu ideologi. Itu adalah isu moral. Dan isu moral ini juga bisa terjadi nanti di kelompok gerakan Islam waktu mereka berpuasa. Itu juga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Bisa terjadi. Nah, karena itu saya kira tantangannya medannya lebih halus gitu ya. Lebih sederhana untuk dihadapi, tapi jenis tantangannya agak berbeda. Antum harus tahu bagaimana menciptakan diferensiasi yang kuat. Gitu ya. Karena oposisi tidak seperti persis kan di Mesir ataupun di tempat-tempat lain. Walaupun saya yakin faktor diferensiasi yang sekarang ini paling besar di Malaysia dan juga di Indonesia dan di semua negara lain itu bukan masalah moral, bukan masalah ideologi, tapi masalah demografi. Ada generasi baru yang lahir, anak-anak muda. Ini yang jumlahnya sangat besar sekarang ini. Misalnya di Indonesia orang yang berumur 45 tahun ke bawah jumlahnya lebih dari 60%. Mereka tidak bilang Anda jelek, mereka tidak bilang pemimpinnya salah, mereka tidak bilang pemimpinnya jelek, pemimpinnya begini, mereka tidak bilang begitu. Mereka cuma bilang itu bukan selera saya. Saya mau yang baru. Yang baru belum tentu lebih bagus dari yang lama, tapi yang harus baru. Yeah. Itu juga yang terjadi juga di Indonesia sekarang. Dan memang ini pengalaman. Ini juga akan terjadi bagi kita. Umar bin Khattab dulu setelah 5 tahun jadi khalifah itu minta mengundurkan diri jadi khalifah. Ditanya kenapa, dia bilang saya sudah bosan lihat kalian jadi rakyat dan saya yakin kalian juga bosan lihat saya jadi khalifah. Jadi memang ada satu penyakit dalam diri manusia namanya bosan. Tidak berhubungan dengan iman dan kufur, nggak ada. Tidak berhubungan dengan hak dan batil. Tidak berhubungan dengan al-khair wa syarr. Tidak berhubungan dengan al-jamal wal kubur. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau orang sudah terlalu lama, walaupun dia baik, di Indonesia juga terjadi hal yang sama di pemilihan raya untuk ibu kota Jakarta kemarin. Pemimpin yang gubernur Jakarta kalah oleh anak muda datang dari kampung dan kampanye cuma 3 bulan menang. Begitu orang ditanya kenapa Anda memilih yang anak muda yang baru ini? Ini anak muda kerjanya cuma jalan-jalan keliling, ketawa-ketawa, senyum-senyum terus tiap hari muncul di TV, cuma senyum-senyum terus ketawa ngobrol-ngobrol dengan orang. Kenapa dia? Mereka coba jawabannya sederhana. We just want new face. Ya, harus ada wajah baru. Ya. Menurut saya, faktor perubahan paling besar sekarang ini itu adalah faktor demografi. Dan saya kira di Mesir, kenapa orang-orang itu berani lawan Mubarak sebelumnya? Karena ada generasi baru yang lahir di Mesir yang tidak tahu itu siapa itu Mubarak. Betapa kejamnya Mubarak dia tidak tahu. Dia cuma tahu begitu dia selesai dari perguruan tinggi, dari university, dia mau cari kerja, tidak ada pekerjaan. Dia cuma tahu itu dan dia marah. Siapa yang bikin saya jadi susah? Dia cuma tahu itu. Makanya mereka marah dan dia tidak tahu betapa kejamnya. Dia tidak tahu. Tapi itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak tahu kenapa komposisi demografi ini tiba-tiba begini. Dan saya kira di seluruh dunia Islam sekarang ini komposisi demografinya berbalik seperti itu. Anak-anak muda lahir dalam jumlah besar sekarang ini jauh lebih besar daripada yang kita duga dan mereka menjadi faktor perubahan paling penting dalam masyarakat. Jadi bukan karena ideologi, bukan juga karena moral, bukan. Isunya bukan.
tapi itu hanya trigger yang membuat orang itu bergerak. Cuma dalam situasi Malaysia, menurut saya karena proses politiknya dalam sejarah relatively itu peaceful seperti itu, tantangan gerakan Islam itu adalah bagaimana menciptakan diferensiasi. Dan itu tidak gampang menurut saya, tidak gampang. Tetapi Anda harus tahu jalannya. Allah. Jazakallahu khairan. Syukran kepada Pak Anies di atas bicaranya yang menyentuh mimpi-mimpi anak muda. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Dan buat teman-teman semua, Pak Anies akan pulang pada petang ini pukul 4. Dan sekarang ini dia akan ke Padang untuk beli buku, beli kitab dan sebagainya. Jadi setakat ini dulu lah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Pak Anies dan rekan-rekan Dr. Adil, kepada Syekh Abdul, guru kepada Pak Anies ketika di Indonesia dan kawin dengan orang Terengganu. Itu zawaj di Al-Mar'ah di Terengganu dan juga ada guru kepada Pak Anies dalam bidang sejarah. Terima kasih kepada semua. Kita tahu dulu setakat ini dengan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tetamu untuk ada makan sikit. Syukur.